Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KKJN dimanapun berada. Saat sore hari ini kami kembali menyapa sahabat-sahabat semua dimanapun berada dengan keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita bahas saat sore hari ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita. Dan kita akan langsung sapa tamu kita, yaitu Bapak Ustadz Didin Karyadi Galih. Assalamualaikum Kan Yudi. Waalaikumsalam Pak Haji. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Besar? Silakan duduk. Ya? Mangga. Turun. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah Mas Yudi ini setelah dari bulan Maulud, Rajab, Sya'ban ya, terakhir kita diberi tugas digodok oleh Allah selama 30 hari. Kita tutup kemarin, kita rayakan dengan sholat Idul Fitri gitu Mas Yudi. Sebelum kita masuk dalam pokok bahasan Pak Ustadz, Ya. selama Lebaran kemarin ada atau Pak Ustadz ada liburan kemana Pak Ustadz? Saya buka dulu ya boleh? Boleh Pak. Biar sedikit hikmah dan mendapat rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mas Yudi bersama kru KKJN yang saya hormati, juga kepada pemirsa dan pecinta KKJN di mana saja, semoga Allah tetap memberikan kesehatan iman, kesehatan keimanannya, kesehatan badannya, lahiriah, walafiat semua deh. Semoga jangan ada yang sakit lah. Kalaupun ada yang sakit juga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pembukaannya pemirsa. Satu lagi Pak Ustadz, Mangga. ucapan mohon maaf lahir dan batin belum. Oh iya betul. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Mas Yudi ya, mohon maaf saya diingatkan oleh host, karena host yang punya kuasa nih hari ini. Saya ucapkan secara pribadi, keluarga besar dan jemaah pengajian kami di Baros mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan akan diberikan rahmat oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Yudi. Gimana? Tadi belum dijawab Pak Ustadz. Mangga. Tadi selama habis menjalankan puasa 1 bulan penuh, Betul. merayakan Hari Raya Idul Fitri. Baik. Nah, dalam momen-momen itu Pak Ustadz kemana saja? Setelah Idul Fitri, kebetulan ini sesuai dengan judul yang atau tema ya, yang disampaikan oleh Mas Yudi di sore ini, indahnya kesalahan sosial. Jadi saya mengingat kemarin bahwa pasca Ramadan saya tidak bisa bersukacita seperti saudara-saudara kita yang lain, yang mudik, yang piknik. Kebetulan ibu saya sudah usia 85 tahun Mas Yudi. Saudara-saudara saya dari ibu dan bapak biasa secara rutin dan budaya di keluarga kami itu kumpul di tempat kami. Ditakdirkan kebetulan ibu saya paling tua, sehingga saudara-saudara harus datang ke rumah ibu saya. Ayah saya kan sudah meninggal nih. Akhirnya saya harus mendampingi keluarga saya. Gitu Mas Yudi. Jadi di rumah saja nggak usah ya? DRS di rumah saja nggak Pak. Yang penting berkahnya sehat semua. Iya. Pak Ustadz, saya mendengar kesibukan Pak Ustadz ini sangat luar biasa ya. Selain memberikan dakwah di berbagai tempat, Pak Ustadz sendiri punya jemaah di wilayah Kota Cimahi yang cukup banyak. Insyaallah. Ditambah sekarang Pak Ustadz masuk atau merambah ke dunia milenial Pak Ustadz. Baik. Nah, bagaimana untuk mengatur waktu itu semua Pak Ustadz? Sebelum kita masuk ke dalam pokok tema. Ya, dari remaja, kebetulan saya anak tentara nih Cimahi gitu. Oh, ya. Kalau dulu ceritanya anak tentara itu kalau nggak gaul banci gitu. Oh. Ya, akhirnya
bagaimanapun saya harus terbawa arus pergaulan anak tentara. Dari mulai dulu senangnya kita olahraga, main bola, main motor, voli segala macam. Dan dari sana entah gimana saya diberikan hidayah qadarullah. Saya mulai di masa milenial dulu saya belajar agama dari kakek saya, bapak saya sendiri dibimbing, ditambah otodidak saya, Mas Yudi gitu. Yang akhirnya karena saya pernah menjadi remaja gitu. Nah di situasi itu maklum dulu di Baros kan ya. Di era-era 90 sampai 99 pasca reformasi, saya melihat rekan-rekan saya saksikan adik-adik kita jadi merasa dosa gitu kan. Yang dulu kita suka nangkring di jalan nih. Ya Allah, setelah belajar Islam ternyata itu bukan jelek tapi tidak baiklah dipandang oleh umum, dipandang oleh apalagi kakek bapak saya juga pendakwah juga. Akhirnya saya sadar diri melalui hidayah yang diberikan kepada Allah, sedikit-sedikit sahabat-sahabat saya rayulah bahasa nama gitunya, saya berikan masukan-masukan, tapi saya tidak memaksakan. Ketika sedang kumpul waktu sholat azan, ya sudah deh, saya izin sama teman-teman. Lama kelamaan teman-teman malu sendiri akhirnya. Waktu kita mau begadang, kebetulan tempo hari malam Sabtu, malam Minggu kita begadang nih, musik-musik zaman kita itu. Namun saya sudah mulai harus membatasi diri, saya izin. Ada apa, Adit, mau kemana? Wah, saya ini ada jadwal ngaji. Jadi saya hanya, itu susahnya memberikan contoh. Kalau memberikan contoh sulit, kalau mencontohkan nggak sulit. Tuh contohnya gitu kan. Tapi kalau saya yang menjadi contoh sulit Mas. Karena di sana ada beban diri. Takut disebut soleh, padahal belum apa-apa, baru belajar saya pun di sana. Nah di sanalah mulai tahun 99 masuk 2001 bersama rekannya yang lain, senior Baros, mulailah sedikit-sedikit adik-adik kita, lalu rekan-rekan kita yang belum bisa sholat, bukan nggak sholat tapi belum bisa. Yang dulu mau ngaji kita sedikit-sedikit, yang belum mau ke masjid kita bawa. Ya akhirnya sampai ke wilayah putra-putri mereka masuk, kita ikut ngaji, sehingga yang mungkin dari telinga, sehingga rekan-rekan yang tadinya belum mau sholat, belum mau ngaji, dengan pendekatan yang santun utamanya, dengan persuasif, edukatif, akhirnya alhamdulillah kalau boleh sedikit, tapi insya Allah tidak sombong, anak Baros sampai wilayah Basi, Contong, sampai Cimahi, Tengkot itu kita kumpulkan 1000, katanya anak kolong ngaji dan sholat gitu Mas. Ya itulah kuasa Allah. Saya hanya diberikan amanah untuk berdakwah saja. Satu lagi saya bertanya Pak Haji. Boleh Pak Haji ya? Silakan. Dengan aktivitas Pak Haji, Pak Ustadz, dengan kesibukannya, dengan waktu tentu sangat menyita untuk anak, untuk istri. Nah, bagaimana untuk meyakinkan, terutama istri lah. Kalau dengan kesibukan Pak Ustadz ini, kalau tidak mendapat dukungan penuh, pasti akan timpang. Bagaimana Pak Ustadz bisa meramu ini semua supaya Pak Ustadz bisa berjalan dengan sesuai realnya, berjalan ya sesuai dengan tupoksi Pak Ustadz memberikan dakwah kepada umat gitu Pak Ustadz. Di rumah tangganya juga tetap kondusif dan baik-baik, bahkan menjadi satu percontohan. Baik, saya dari awal ditakdirkan bertemu dengan istri saya punya komitmen. Menyatakan dari komitmen semua pun. Nah, kita kebetulan istri saya juga penggiat sosial. Beliau seorang manajer artis lagi di Jakarta. Sangat sibuk kan, mungkin kalau di. Jadi jarang ketemu Pak Ustadz ya? Iya ketemu gitu. Namun karena beliau juga memang sudah membina dari awal, pekerjaan itu punya anak buah lah. Jadi dia hanya kontak di wilayah komunikasi saja. Kecuali memang ada kru atau tempat yang memang perlu konsen, dia kontrol sejam 2 jam. Tapi saya dan istri tetap konsen di rumah. Karena di rumah juga ada pengajian, tahun 90 ada pengajian anak-anak, nggak sedikit sampai 300 anak. Itu kan harus konsen tiap hari. Kaum milenialnya belum, itu perlu konsen kan Mas di sana. Nah itulah kita atur sebaik mungkin, karena beliau basicnya
manajemen. Saya di manage juga oleh beliau sampai hari ini. Gitu ya. Jadwal-jadwal di manage. Ya subhanallah, saya bersyukur kepada Allah. Ya hebatnya wanita memanage rumah, memanage pekerjaan, memanage anak, memanage ya tetangga-tetangga yang memang suka kita berkomunikasi. Itulah satu nilai-nilai kesolehan ya. Gitu Mas Yudi. Satu lagi Pak Ustadz. Enggak. Boleh sebentar ya? Enggak sudah. Bebas biar rekan-rekan KKJM atau pemirsa bisa mengambil hikmah semuanya. Memang pada saat bulan-bulan kemarin dengan situasi yang pandemi sangat fatal Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz memberikan ceramah, memberikan kunjungan kepada jemaah Pak Ustadz? Itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Atau kamu punya metode sendiri? Ya, memang kalau tidak salah itu kan dimulai dari 2019 ya Mas ya, Ya. tentang berita besar tentang COVID gitu Ya. ya. Saya pun setelah 3 bulan ke depan saya evaluasi dulu. Saya lihat lewat media sosial, media cetak segala macam. Lalu banyak kontroversi kan tentunya. Intinya melihat pandemi itu adalah takdir kata saya. Karena ada penyakit yang memang diciptakan oleh Allah, ada yang memang penyakit yang tercipta dengan alamnya sendiri kan di sana. Karena itu ketika masa pandemi saya tetap tidak mau masuk ke wilayah-wilayah kontroversial. Saya sebagai seorang muslim kembali kepada dalil, kembali kepada arahan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, ketika kamu mendapati satu situasi kondisi di tempatmu ada pandemi atau ada penyakit menahun yang bisa menyebar, Rasulullah, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Setelah itu banyaklah kamu istighfar kepada Allah, minta mohon ampun kepada Allah, kita minta dipetunjukkan kepada Allah, berobat juga kan, menjaga diri. Ketika kamu sudah sabar, ketika engkau sudah berusaha berobat, ditakdirkan kita meninggal di pandemi tersebut, kata Rasulullah, kamu syahid, gitu kan. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana mengondisikan jamaah? Ya, saya kembali bahwa sebagai seorang muslim, saya berpedoman bahwa dalam Quran juga dikatakan, imanlah kamu kepada atiullah, kepada Allah, kepada Rasulmu, kepada Nabimu kan, dan kepada ulil amri minkum. Takwa juga lah kamu kepada pemimpin-pemimpinmu yang takwa kepada Allah. Jadi tidak ada pergeseran, tidak ada bentrokan antara aturan pemerintah dan aturan Allah. Bagaimana kita mensikapinya aturan tersebut? Gitu kan Yudi. Akhirnya saya mengondisikan pengajian-pengajian itu, ya sudah, kita sudah punya, diberikan rahmat oleh Allah dengan zaman modern, kita bisa Zoom, kita ngaji jarak jauh, kita grup. Nah, di sampai hari ini tidak ada persoalan. Alhamdulillah Allah takdirkan di 1443 ya, ini Hijriah pemerintah. Ya karena iman kita kepada pemerintah kan, akhirnya diberikan keluasan untuk kita bisa sholat Idul Fitri berjamaah. Kita bisa melaksanakan teman-teman yang lain mudik berjamaah gitu kan. Nah, setelah berjamaah ya saya sarankan sih kepada saudara-saudara kita yang sudah berjamaah nanti di masjid berjamaah lagi lah. Jangan justru setelah Idul Fitri diberikan kebebasan terus masjid kosong lagi. Saya ingat dulu ada protes, wah sholat berjamaah dilarang segala macam. Dulu pada pandemi kan begitu. Nah, saya sekarang minta sama saudara-saudara kami, terutama yang muslim yang memang sudah melaksanakan ibadahnya dengan tersusun, rapih, terpadu. Sekarang sudah tidak perlu kata, ayo masjid isi lagi. Dulu pada marah masjid ditutup, sekarang masjid dibuka kosong mas. Lucu kan? Lucu kan? Begitu Mas Yudi. Ya, artinya dengan peristiwa yang terjadi yaitu COVID, pandemi COVID itu meyakinkan atau membuat jemaah Pak Ustadz harus lebih yakin sekarang harus kembali lagi. Itulah yang tadi disebut kesolehan sosial. Karena kesolehan sosial itu ada dua, yaitu kesolehan kita yang vertikal kepada Allah, sholat, zakat, haji, itu kan vertikal. Kalau dalam ilmu fikih disebut ibadah mahdhah. Ada yang horizontal, yaitu ibadah yang ya kita kepada sesama
kita kepada masyarakat, kita kepada saudara kita, kepada adik kita, ibu kita. Itu ibadah yang horizontal. Itulah kesalahan sosial. Tidak hanya soleh kepada Allah, tapi soleh kepada sesama. Gitu maksudnya. Artinya memang kesalahan itu harus dilaksanakan kepada semua ya. Ya. Karena memang teringat sedikit satu hadis persoalan itu hadis kajiannya Taif dan tidak, mari kita kaji sama-sama. Tapi ini saya jadikan ibrah. Kesalahan sosial yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah. Seorang wanita penjinah loh, banyak dosa. Tiba-tiba dia menemukan seekor hewan anjing yang sedang kehausan di padang pasir. Di sana ada para sahabat. Lalu Rasulullah melihat dan memberikan arahan, para sahabat, wanita penjinah ini, wanita pendosa ini, dengan dia memberikan seteguk air kepada anjing kehausan, seketika dia dosanya hilang habis dan dia calon surga. Subhanallah. Jadi kesalahan sosial tidak hanya kepada sesama, kepada makhluk lain, kepada hewan pun dilaksanakan di Islam di sana. Begitu Mas Yudi. Jadi artinya memberikan kebaikan dan kesalahan itu tidak memandang bulu Pak Ustadz. Tidak memandang bulu. Pak Ustadz, saya senang dengan program Pak Ustadz, yaitu tentang indahnya kesalahan sosial kepada kaum milenial Pak Ustadz. Baik. Lebih mudah mana Pak Ustadz memberikan bukan pengarahan ya, nasihat kepada milenial atau kepada orang tua Pak Ustadz? Karena saya pernah menjadi seorang remaja. Perasaan saya nih mungkin ya, tapi ya boleh dibantah. Karena setiap kita juga punya persepsi, punya penilaian dan punya pengalaman. Beranjak dari pengalaman saya remaja, lebih mudah ke remaja ya. Kalau ke orang tua kan diceramain di depan orang kan tersinggung Mas. Ya, orang sebaya diceramain di depan orang tersinggung. Tapi kalau sebaya dengan teori pendidikan klasik, sambil nyanyi, sambil cerita, bertutur, itu masuk Mas. Masuk. Contohnya ketika saya mendidik anak-anak di masjid itu, anak-anak ya ikro gitu. Kalau langsung Quran, lari Mas gitu. Tapi saya berikan sentuhan, diketuk, digembirakan hatinya mereka. Satukan pola pikirnya dengan nyanyian. Contoh begini, kalau anak PAUD kan supaya senang nyanyi dulu kan. Allah, Allah Tuhan saya, Allah Tuhan kami. Kalau bukan Allah, bukanlah Tuhan kami. Masuk Mas ke anak-anak. Tauhid, pelajaran tauhid. Itu level TK. Level SD udah berubah lagi. Level SMP, SMA, perguruan tinggi mungkin level ketauhidan perlu transformasi sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Karena Rasulullah juga sudah memberikan arah kan, berbicaralah. Kamu pembicaraan pun sesuai kemampuan berpikir lawan bicara kamu. Kan begitu Mas. Nah saat sore hari ini Ustadz, kita pingin gitu anak-anak atau khususnya sahabat-sahabat KKJE atau mungkin dari jemaah Pak Ustadz memberikan memberikan nasihat, yaitu tentang indahnya kesalehan sosial tadi, supaya bisa membangkitkan rasa keimanan dan ketakwaan sahabat-sahabat KKJN, juga kita semua ya. Jadi sangat sederhana, kesalehan sosial ini mungkin penutup ya Mas ya. Kesalehan sosial itu tumbuh dari rasa kepedulian, gitu kan? Kepedulian kita terhadap sesama. Hebatnya seorang ustadz, seorang pendakwah, seorang mubalik, kalau tidak punya kepedulian sosial terhadap sesama, nggak ada apa-apa. Hebatnya seorang Mas Yudi sebagai public pers yang mungkin saya lihat disenangi, diakui oleh masyarakat, amin, dicatat oleh pemerintah gitu ya. Tapi hakikatnya, filosofinya, kalau tidak ada kepedulian terhadap sesama, itu tidak ada apa-apanya. Dan dikatakan dalam awal tadi bahwa Rasulullah mengatakan
lihatlah orang yang di bawah kamu, jangan engkau melihat yang di atas kamu. Yang kedua, sehebat apapun kita, apabila tetangga kita masih ada yang lapar, kita bukan apa-apa. Begitu Mas. Sesimpel itu Pak Ustadz. Simple, tapi dalam artinya. Begitu maksudnya. Waktu yang membatasi obrolan kita Pak Ustadz. Nggak apa-apa Mas, kita baca silaturahmi aja. Ya, ini pertama Pak Ustadz. Hari pertama kita mengadakan kegiatan talk show tentang kerohanian. Ya. Mudah-mudahan waktu depan Pak Ustadz bisa memberikan waktu, memberikan arahan, memberikan nasihat kepada banyak. Nah, semoga ke depan jangan saya Mas yang ngasih ceramah itu. Saya sudah banyak bergaul, ternyata sekarang banyak teknokrat itu ngaji Mas. Lalu pengusaha, ternyata kesolehan sosialnya melebihi seorang ustadz Mas. Ya kan? Seorang pejabat, jangan salah, pejabat sekarang ini sangat peduli Mas kepada masyarakat tanpa sepengetahuan kita. Nah, coba nanti dibalik, bukan saya yang ceramah Mas, teman-teman itulah, ada seniman yang punya kajian Islam dengan seninya, nah gitu Mas. Jadi dibalik, jadi jangan kesannya kalau nggak ada ustadz jadi nggak ada ceramah Mas ya. Jadi dakwah itu kewajiban semua insan, semua profesi dan semua strategi gitu Mas. Oke Pak Ustadz, di akhir obrolan kita kami rindu Pak Ustadz memberikan dalam doa untuk menutup, semoga kegiatan KKJN khususnya masyarakat atau sahabat-sahabat KKJN dimanapun berada mendapatkan satu keberkahan, kesehatan, rezeki. Mangga Pak Ustadz. Amin. Mohon izin teman-teman KKJN dan pemirsa sekalian, seperti saya bukan memimpin doa, tapi yuk kita doa bersama-sama dengan membersihkan hati kita, meluruskan jarum hati, dan fokus bahwa kita yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kami kepada yang lurus, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat, dan janganlah Engkau tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang disesatkan atau yang tersesat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah melahirkan, mendidik, dan mengurus kami dan sampai besar begini akibat dari kesalahan kedua orang tua kami. Hapus dosanya dengan air embun dan salju, hilangkan kesalahan-kesalahannya yang lalu dan yang akan datang ataupun yang sudah meninggal. Luaskan kubur orang tua kami di kuburnya ya Rabb. Rabbi adkhilni mudkhil salah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi orang-orang yang melaksanakan salat. Ya Allah, masukkanlah kami ke jalan yang baik, yang memang bisa terbimbing kebaikan dari sisimu, dan bimbinglah kami kepada jalan keluar, dalam jalan keluar yang baik dari sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KKJN dimanapun berada, demikianlah obrolan kita saat sore hari ini bersama Bapak Ustadz Didin Karyadi Khalid. Semoga program ini memberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Amin. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.